Di video sebelumnya kita udah berhasil nge-build image Docker dan juga nge-running image tersebut yang sampai kita sudah bisa akses environment Docker tersebut dengan cara publish port. Nah, di video sebelumnya gue sebut bahwa Docker file ini masih belum proper, masih belum rapi lah. Walaupun gue nggak bisa bilang gue udah ahli ya, tapi gue bilang ini belum proper. Kita balik ke konsep Docker sebagai suatu instruksi. Kayak misalkan kita instruksi masak nih, 1 sampai 10. Instruksinya dikasih sama nyokap gitu ya, dikasih secara lisan. Kita udah lakuin nih step 1 sampai 10, tapi belum dicampur gitu. Kayak 1 siapin bahan A, 2 siapin bahan B, 3 siapin bahan C, segala macam bla bla bla. Terus di terakhir di stepnya itu kita ngegabungin. Kayak gitulah ya. Terus tiba-tiba instruksi pertama berubah. Dari awalnya harus nyiapin telur, jadi nyiapin tomat. Jadi kita nggak pakai telur. Lah, terus efeknya apa? Berarti instruksi selanjutnya jadi nggak valid nih. Apalagi yang disuruh gabungin. Nah, Docker tuh juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ubah nih, awalnya kita pakai Python 38, kita ubah Python 310. Oh ya udah, berarti kan ibaratnya Docker itu eh, ngebuat ulang, ngeran image ini lagi, kita copy lagi, terus harus install requirement lagi, terus harus jalanin aplikasi. Nah, dari yang gue bilang tadi, propernya adalah instruksi yang sering berubah itu ditaruh di akhir. Instruksi yang udah sifatnya statis, sifatnya final, ditaruh di paling depan. Contohnya ya kayak gini. Image, base image, udah pasti nggak akan berubah dong. Toh kita bilang ya udah Python 38, udah selesai. Kalau misalnya berubah, itu pasti ada extraordinary lah, extraordinary event yang kita nggak bahas kasus kayak gitu. Cuma masalahnya kayak gini, kan ini develop, code gue berubah, berarti nanti misalnya gue nama file gitu ya, config.py, berarti yang efek di sini kopinya berubah, filenya berubah. Terus karena ini berubah, berarti ini juga harus di run ulang. Padahal gue nggak nama dependency. Kan jadi jelek tuh. Nah, berarti ada yang harus diperbaiki nih. Di saat step copy ini, kita nggak perlu nggak copy semuanya dulu. Tapi kita harus mendahulukan dependency. Dependency sangat penting sih. Karena biasanya step yang paling lama dan makan resource itu adalah saat-saat kita menginstal dependency ini. Oke, kita mulai. Kita ubah dari kita copy semua file jadi mau copy file requirements.txt aja. Setelah kita copy, kita bisa install, barulah kita copy sisanya. Kayak gini. Coba sekarang kita build. Ini karena instruksi kita berubah ya. Karena copy-nya berubah, maka ini run jalan lagi. Nih, kalau misalnya dia nggak jalan lagi, dia bisa pakai kayak gini nih. Dia pakai caching. Apa sih? Cache. Ya gitulah. Untuk ngebuktiin. Misalkan, main.py gue berubah. Coba gini aja boy. Ini oi. Gue save. Terus gue build lagi. Yang harusnya pengaruh yang mana? Baris ini aja kan? 9. Berarti harusnya nggak ada lagi nge-step untuk nge-install requirement lagi. Alias harusnya udah pakai cache yang step sebelumnya, build sebelumnya. Ke enter, harus cepat. Yap, lihat di sini,
dia nggak ada proses install lagi, dia pakai yang sebelumnya. Berubahnya baru di step copy, dimana kita ngubah file main.py kayak gitu. Apakah dia udah rapi? Belum. Ada yang membingungkan lagi. Kan ini kita nggak copy ya dari lokal kita ke env-nya Docker. Pertanyaannya, di mananya? Kan Docker itu kayak komputer ya. Mereka punya directory di, kalau Windows kayak punya di C, di D, terus di folder apa gitu. Nah, kan nggak jelas ya ini di folder apa. Daripada berantakan, kita harus rapihin. Rapihin dengan cara kita tulis work directory-nya. Di mana maunya nama direktorinya? Aplikasi gue. Kayak gitu misalkan. Jadi kalau kita nge-copy jelas. Oh, ini ke sini loh. Oh, ini ke folder ini loh. Kayak gitu. Itu cuma catatan doang. Terus yang ketiga. Tadi di video sebelumnya kan kita ada sebut nih publish port 8000. 8000 itu kan sesuatu yang cukup umum sih saat aplikasi running di port 8000 atau 8080. Cuman dalam Docker image juga ada dokumentasi. Aplikasi ini itu running di mana sih? Di port berapa? Ingat, ini cuma dokumentasi ya. Bukan berarti saat Docker filenya itu nggak pakai ataupun pakai expose 8000 itu berhubungan sama yang publish di sini. Itu benar-benar dua hal yang berbeda. Ini murni cuman informasi Docker image. Docker image ini aplikasinya running di port 8000. Kayak gitu. Dah. Ini udah Docker file yang menurut gua rapi. Tapi kalau misalkan ada yang berasa kurang, ntar tolong dikasih tau ya di kolom komentar. Karena gue masih mencoba belajar juga. Cuma ini konsepnya kayak gitulah. Oke, karena udah rapi, kita bisa build. Kenapa diinstal lagi? Karena sebelum instruksi install, kita ada perubahan. Jadi dia install lagi. Oke, ini image kita udah ke build. Untuk share, kita coba kan. Nah, kita berhasil akses. Oke.